Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimatul Lima dengan NIM 20050974016. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai web server dan DNS. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Pada tahun 1990, web server adalah proyek yang diusulkan pada atasannya di CERN atau Organisasi Riset Nuklir Eropa yang bernama CERN HTTP yang diusulkan oleh Sir Tim Berners-Lee. Web server ini berjalan pada server NEXT. NEXT merupakan perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs setelah keluar dari Apple. Pada tahun yang sama ditemukan pula web browser yang pertama kali diberikan nama World Wide Web. Cara kerja web browser seperti penjelasan sebelumnya, saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan oleh ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server adalah perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL serta HTTP yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian web server mengirimkan HTTP respon ke browser dan memproses di halaman situs web. Seperti pada website di bawah ini. Pada saat web server menerima HTTP request dari browser, jika diperlukan, web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Fungsi web server dibagi menjadi dua, sebagai hardware dan sebagai software. Sebagai hardware, web server bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten halaman website. Web server dapat didapatkan dari layanan penyedia hosting Indonesia terbaik yang sesuai dengan kebutuhan. Server harus cepat, mempunyai kapasitas penyimpanan yang besar, dan memiliki kapasitas RAM yang memadai. Sebagai software, selain sebagai tempat penyimpanan, fungsi web server adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Ada banyak web server yang saat ini tersedia, salah satunya Apache. Produk web server ada Apache Nginx, IIS, Lightspeed Web Server, dan GWS. DNS atau Domain Name Server. Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan sebab berarti bahwa Anda perlu mempunyai daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan Anda. Kini Anda dapat mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan Anda ingin mengakses Google, alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkannya alamat google.com. Fungsi DNS yang pertama meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Macam-macam DNS ada record atau address record, kemudian ada triple record, kemudian ada MX record, CNAME record, NS record, dan PTR record. Ada CERT record, SRV record, TXT record, dan SOI record. Cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan. Dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lainnya seperti DNS reservation, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Selanjutnya adalah video praktikum menggunakan Cisco Packet Tracer. Dalam praktikum ini saya menggunakan rangkaian routing dinamik yang kemarin. Yang pertama, kita mengganti nama server 2 menjadi DNS server.
dan server 1 kita ganti namanya menjadi web server. Setelah itu kita klik web server, kemudian kita ke service, ke HTTP, dan jangan lupa kita on kan. Kemudian kita ke index, klik edit. Setelah itu kita blok isinya dan hapus. Kemudian kita pergi ke index HTML, kemudian kita pastekan. Setelah itu kita save, kita klik yes, kita close, kita ke PC1 untuk mengeceknya. Ya, ke desktop, kemudian ke web server, kita ketikkan URL nya yaitu 43.43.43.1, kemudian kita klik go. Nah, maka akan muncul. Jika sudah muncul maka sudah berhasil. Kita close terlebih dahulu, kita ke service, kemudian ke DNS. Pada DNS server tadi kita on kan terlebih dahulu. Terus kita yang pertama itu dinamakan jarcom.com dengan tipenya record, sudah benar. Kemudian IP addressnya 43.43.43.1, kita add. Nah, sudah ditambahkan. Kemudian yang setelah itu kita ketikkan www.jarcom.com. Untuk tipenya kita milih name, hostname nya yaitu jarcom.com. Setelah itu kita add. Nah, sudah ditambahkan. Ini kita close dan klik PC1 untuk mengeceknya. Kita ke web browser tadi, kita ke IP configuration terlebih dahulu, dan kita mengisikan DNS servernya yaitu 3.3.3.3.1. kita close. Setelah itu kita klik PC1 lagi, kita ke web browser, kita ketikkan URL nya yang tadi yaitu jarcom.com dan klik go. Kita tunggu dan prosesnya mungkin lama. Nah, sudah muncul hasilnya, berarti sudah berhasil. Kita close lagi, kita ke PC1 lagi, kita ke web browser, kita ketikkan URL nya yaitu www.jarcom.com, terus klik go, maka hasilnya akan muncul. Nah, ini berarti sudah berhasil. Kita close. Kita melakukan pengecekan melalui command prompt pada PC1, kemudian kita mengetikkan ns lookup jarcom.com. Nah, sudah muncul, berarti ini sudah berhasil. Kemudian kita ketikkan lagi ns lookup www.jarcom.com. Nah, sudah muncul juga, berarti prosesnya sudah berhasil. Sekian pada video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.